Baik, sudah kelihatan layarnya ya. Langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar bahasa Inggris yang berjudul Good Morning, How Are You? Baik, sebelum ke materi inti mungkin ingin perkenalan dulu dari pembicara webinar hari ini ya. Untuk saya sendiri bernama Dinah Diana selaku moderator di webinar ini. Lalu ada teman kami, Clara Cynthia sebagai pembicara, ada Firly Putri sebagai pembicara, ada Rahmat Hidayat sebagai pembicara, ada Ahmad Yuda F sebagai pembicara. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuk ke acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada di sesi tanya-jawab ya, setelah semua materinya disampaikan. Webinar ini akan membahas berjudul Good Morning, How Are You, yaitu terdapat 4 kategori. Yang pertama itu greeting, yang kedua partings, yang ketiga thanking, yang keempat itu apologizing. Nah, materi yang pertama itu akan dibawakan oleh teman kami Firly yang berjudul greeting. Kepada Firly, disilahkan. Baik, Kak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang greeting. Greeting adalah ungkapan salam. Greeting is a kind of communication in which women intentionally make her person known to each other, to show attention to and to suggest a type of relationship, usually cordial or social status, formal or informal, between individually or groups of people coming in contact with each other. Greeting terbagi dua macam. Yang pertama formal greeting dan informal greeting. Formal greeting adalah ucapan resmi sementara dan informal greeting adalah ucapan santai. Contohnya formal greeting seperti good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Examples: good morning Mr. Rahmat. Dan informal greeting contohnya seperti hi, hello, how are you, how do you do, and nice to meet you. Examples: hi Clara, how are you? Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Firly. Nah, sebelum lanjut ke materi kedua, kemarin sudah ditanya ya, kira-kira sudah pernah menggunakan kata-kata formal greeting dan informal greetingnya sebelum itu, dan jawabannya kemarin belum. Boleh nih dari webinar yang sudah diadakan sekarang, itu kalian bisa menggunakan formal greeting dan informal greeting. Ya, yang pertama itu kan ada formal greeting itu good morning, itu yang artinya selamat pagi. Itu bisa kalian gunakan kepada sesama teman, sesama keluarga. Dan ada informal ini biasanya juga sesama teman juga. Yang simple ya, yang hi, hello, itu pasti suka digunakan sekarang. Mungkin dari webinar ini nanti kalian bisa menggunakannya setiap hari. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu
ada partings yang artinya perpisahan. Nah, partings ini akan dibacakan oleh pembicara kami, yaitu Kakak Rahmat. Kepada Rahmat, disilakan. Baik, terima kasih Kak Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, parting nih, perpisahan. Nah, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nah, parting juga terdapat dua macam. Yang pertama, formal parting. Yang kedua, informal parting. Terus itunya Kak Dina, coba. Ini ada nggak suara kakaknya nih? Ada. Ada ya? Ada. Baik ya, terima kasih. Terus, jika di awal tadi kita sudah belajar ungkapan salam, nah sekarang kita juga akan belajar bagaimana mengungkapkan perpisahan. Ini juga ada yang formal dan informal. Untuk lebih jelasnya, bisa adik-adik simak penjelasannya sebagai berikut. Contoh kalau formal parting itu begini, good night nih, misalnya selamat malam buat ya. Terus yang kedua, goodbye, selamat tinggal ya. You, artinya senang berjumpa denganmu. Terus yang informalnya greeting, bye, artinya selamat tinggal, bye-bye. Selamat tinggal lagi tuh, see you later, sampai juga lagi. Misal nih, contoh ya, example nih, it's time to go bed, Andi. Waktunya tidur, Andi. Terus ibunya menjawab, yes, mom. Artinya iya, ibu. Terus yang balik ke Andi lagi ya, good night, Andi. Have a nice dream. Selamat malam. Artinya tuh, Andi semoga mimpi indah. Terus kata ibunya, good night, mom. Selamat malam juga, ibu. Tuh. Gimana? Sudah jelas dan paham ya adik-adik ya? Bukan ketiduran. Paham. Sudah. Ntar ada tuh sisi tanya jawabnya ntar ya. Baik, mungkin segitu saja pembawaan materi dari saya, Kak Dina. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rahmat. Nah, Semangat, adik-adik. untuk bocoran aja. Ya, semangat. Untuk selingan sebentar ya, untuk ngasih tahu aja. Nanti untuk peserta yang paling aktif itu ada hadiah yang lumayan untuk mengganti kuota kalian. Jadi boleh nih adik-adik sambil aktif nanti ya saat bertanya ya. Nah, lanjut lagi ke materi. Materi partings ini, perpisahan, ini maksudnya itu setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Pertemuan kan seperti yang tadi ada greetings ya. Jadi perpisahan pun ada kata-katanya, tidak pergi tanpa kata-kata. Pasti pergi meninggalkan kata-kata. Clara. Kepada Clara, disilahkan.
Baik, terima kasih Kak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang thanking atau tentang ucapan terima kasih. Oke, thanking is expression when we want to say thank you both to parents, teachers, friends, and others. This expression can be used when we get help or something else. Jadi di sini thanking atau ucapan berterima kasih bisa diungkapkan ketika kita ingin mengucapkan terima kasih baik kepada orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Ungkapan ini bisa digunakan ketika kita mendapatkan bantuan, pertolongan, atau lainnya. Contoh katanya, thank you, thanks, thanks a lot, thanks for your help, dan responnya di sini bisa you're welcome, okay, never mind, dan alright. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Kak Dina dilanjutkan. Baik, terima kasih Clara. Sudah sangat jelas nih, sampai sini ada yang paham? Paham. Atau ada yang masih belum paham? Paham, Alhamdulillah. Nah, di thanking ini penting ya, karena kita sebagai manusia pun harus punya rasa empati kepada manusia lain, yaitu punya rasa punya rasa terima kasih, ucapan terima kasih kepada yang kepada tiba-tiba nge-lag. Oke, lanjut aja ya. Lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu ada apologizing, yaitu artinya meminta maaf. Nah, apologizing ini akan dibawakan oleh pembaca terakhir, yaitu dari teman kami, yaitu Yuda. Kepada Yuda disilahkan. Thank you to moderator. Terima kasih kepada Mbak Dina sebelumnya. Untuk adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Oh baik, oke baik. Baik kakak, perkenalkan dulu ya. Nama kakak Ahmad Jafar Reza. Kakak mahasiswa dari Universitas Unindra Indraprasta PGRI semester 1. Kakak mengambil Fakultas Bahasa dan Seni dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, langsung saja untuk materi terakhir yaitu apologize, itu meminta maaf. Apa itu apologize? Adalah ekspresi atau ungkapan. Apologize is the act of expressing regret of remorse. In informal situation, it may be called saying sorry. The goal of apologize in general forgive offense, reconciliation and restoration of the relationship between the people involved in a dispute. Baik, dalam apologize ini adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk satu menawarkan permintaan maaf atau alasan untuk beberapa kesalahan, penghinaan, kegagalan atau luka. He apologize for accusing her falsely. Dia meminta maaf atau atas tuduhan palsu. Yang kedua adalah gunakan
sebagai pembelaan dalam pidato atau formal. Contohnya, I apologize for my being mistakes. Saya minta maaf atas kesalahan yang saya buat. Ketiga adalah digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan yang dibuat dan mengakibatkan seseorang tidak merasa nyaman atau tidak bahagia. Contohnya, I must apologize to Isabel for my late arrival. Aku harusnya minta maaf kepada Isabel atas terlambatan ini. Yang kedua adalah macam dan fungsi expressing apologize. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama adalah meminta maaf dalam situasi non formal, yaitu meminta maaf dalam situasi non formal itu yaitu meminta maaf kepada sesama teman atau kepada sesama saudara. Contohnya, I do apologize for, aku sangat minta maaf atas kesalahan ini. Yang kedua, I must apologize for, sama aku harus minta maaf atas kejadian ini. Yang ketiga, I'd like to apologize for, saya akan minta maaf atas kesalahan ini. I am sorry for, aku sangat mohon maaf atas kejadian ini. I should have, aku harusnya tidak terjadi seperti ini, dan lain-lain. Yang kedua adalah meminta maaf dalam situasi formal, yaitu meminta maaf dalam situasi dalam lawan bicara seperti yang lebih tua ataupun dalam keadaan seperti dalam bekerja atau berbisnis. Yang pertama ada sorry, yang kedua I am so sorry, I'm very sorry, aku sangat minta maaf. Yang ketiga ada how stupid, aku betapa bodohnya aku, dan lain-lain. Yang pertama adalah sorry. Ini adalah permintaan maaf yang sangat umum, sederhana, dan banyak situasi. Kita dapat menggunakannya di mana dan kapan saja. Namun sorry ini adalah jenis permintaan maaf yang kurang kuat atau bermakna kurang serius. Contohnya, when we bump into someone on the street, sorry. Ketika kita bertemu seseorang di jalan. Yang kedua contohnya, when we want to get someone's attention, ketika kita ingin perhatian seseorang. Misalnya, to go past them on train. Misalnya kita untuk melewati mereka di kereta api. Maaf, excuse me, permisi. Contoh yang ketiga, when we are sympathizing with someone, ketika kita sympathizing dengan seseorang. Contohnya, I'm sorry to hear that. Aku menyesal mendengar bahwa. Yang kedua adalah I'm so sorry, I'm very terrible sorry, dan I am extremely sorry. Hal ini mirip dengan sorry, tetapi menambahkan kata tambahan yang membuat arti lebih kuat. Contohnya, I'm so sorry I didn't come to your party yesterday. Saya sangat menyesal saya tidak datang ke pesta Anda kemarin. Contoh yang kedua, I can't believe I forget the ticket. I'm terribly sorry. Aku tidak percaya saya lupa tiket. Saya minta maaf. Yang ketiga, untuk formalnya adalah how. Careless of me. Bahasa ini digunakan ketika kita mengkritik diri sendiri karena membuat kesalahan. Contohnya adalah I just broke a glass. How careless of me. I'll buy you a new one. Aku baru saja memecahkan kaca itu. Cerobohnya aku akan menggantinya dengan yang baru. Yang keempat adalah I shall have. Di sini kita menggunakan ini ketika kita menyadari bahwa kita melakukan sesuatu yang kita tidak boleh melakukan dan sekarang kita menyesal. Contohnya adalah I shall have thought at you last night. I didn't mean what I said. Seharusnya saya tidak boleh berteriak pada Anda tadi malam. Aku tidak bermaksud dengan apa yang kukatakan semalam. Yang kelima ada it's all my fault. Di sini kita menggunakan ungkapan ini. Oh iya, itu gitu. Ya betul, kalian betul semua itu berdua itu jawabannya.
Oke. Baik, siapa lagi? Mungkin udah ya, Satu udah lagi, segitu aja. satu lagi pertanyaan dari saya nih terakhir ya. Nah, terakhir. Terakhir, sebutkan satu contoh bentuk ungkapkan permintaan maaf atau memaafkan seorang yang tadi kakak sudah sampaikan di materi yang terakhir. Contohnya satu aja. Misalkan contohnya kakak sebutkan satu contoh. Don't apologize, tidak perlu meminta maaf. Coba adik-adik sebutkan satu contoh lagi bentuk accepting apologize, bentuk menerima permintaan maaf atau memaafkan seseorang. Satu aja. Bahasa Inggris dan artinya ya. Kok apakah bisa? Oh, suara putus-putus ya suaranya ya. Baik, kakak ulangin ya. Sebutkan contoh satu contoh bentuk menerima permintaan maaf atau memaafkan seseorang. Yang tadi kakak sudah sampaikan di materi yang akhir. Contohnya adalah never mind, tidak apa-apa. Please Baik, forgive my rudeness. apa Viko? Ulangin. Please forgive my rudeness. Artinya apa itu? Mohon maafkan kekasaran saya. Oke, baik. Ulangin. Suaranya putus-putus, Viko. Please forgive my rudeness. Artinya mohon maafkan kekasaran saya. Oh, oke, betul. Baik, terima kasih untuk Viko yang sudah menjawab dan aktif dalam kesempatan webinar ini. Nanti di akhir sesi acara akan ada pembagian hadiah atau pembagian sertifikat dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan Terima kepada kasih. moderator. Iya, terima kasih yang sudah menjawab dan sudah memberikan pertanyaan juga kepada kakak pembicara. Nah, untuk sesi terakhir sebelum ditutup, mungkin mau diumumkan dulu nih untuk hadiahnya itu apa sih, gitu kan. Nah, tadi yang menjawab yaitu ada Salsa, Viko, dan Aisyah ya. Nah, masing-masing kalian mendapatkan pulsa 25.000 ya. Nanti boleh maunya diisi paketan yang 25.000 atau pulsa yang 25.000 nanti bisa dikabarin aja ke kakak ya. Oke. Nah, untuk sesi terakhir nih, terima kasih untuk sebelum ditutup juga, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah mensedekahkan kuotanya untuk ikut webinar kami dan membantu kelompok kami. Terima kasih banyak ya. Iya Kak, sama-sama. Ya, semoga kalian juga sukses terus ya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Semoga sekolahnya dilancarkan terus. Semangat ya. Iya Kak. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dulu ya. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat masa akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik seluangan waktunya malam ini. Terima kasih adik-adik. Semangat. Sama-sama Kak. Untuk belajarnya dan mencari semangat. Terima kasih ya. Iya Kak. Ya Kak. Have to cancel our plan this weekend. Jangan marah pada saya, tapi saya harus membatalkan rencana kami akhir pekan ini. Yang ketujuh adalah ada I hope you can forgive me atau please forgive me. Ini digunakan untuk meminta maaf kepada seseorang karena kita sudah membuat dia kecewa. Yang kedelapan ada I cannot say atau express how sorry I am. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk mengatakan maaf. Kami menggunakan ini ketika kita tahu melakukan sesuatu yang sangat salah dan kami tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk meminta maaf. Contohnya adalah I cannot express how sorry I am for telling James your secret. I had no idea he will break up with you. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa aku menyesal untuk beritahu James rahasia Anda. Aku tidak tahu dia akan putus dengan Anda. Yang kesembilan adalah I apologize for atau
I'd like to apologize for. Ini adalah cara yang lebih formal berkata maaf. Biasanya Anda mendengar itu di situasi formal bisnis atau email. Contohnya adalah I apologize for the delay in replying to your email. Saya minta maaf atas keterlambatan dalam jawab ke email Anda. Yang terakhir adalah please accept my chance apologize. Ini adalah cara yang sangat formal untuk meminta maaf, terutama ketika kita tulus disertakan. Hal ini biasanya digunakan dalam surat-surat resmi. Ada juga ekspresi yang digunakan untuk menerima permintaan maaf atau memaafkan seorang. Berikut contoh menerima permintaan maaf. Yang pertama ada that's alright, baiklah. Kedua, never mind, tidak apa-apa. Yang ketiga, dan apologize, tidak perlu meminta maaf. It doesn't matter, ini tidak apa-apa. Yang kelima, don't worry about it, jangan khawatir. Yang keenam, don't mention it, tidak apa-apa. Yang ketujuh, that's okay, itu baik saja. Yang kedelapan, I quite understand, aku paham. Selanjutnya, you called help it, aku tidak bisa membantu. Forget about it, lupa tentang ini. Don't worry about it, jangan khawatir. Dan yang terakhir, harm, tidak ada salahnya yang dilakukan. Baik, itu saja materi tentang apologize, permintaan maaf dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Dina. Terima kasih. Ya, terima kasih Yuda. Nah, sudah selesai nih pembahasan di webinar kami. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, boleh di open dulu kameranya, sudah ya? Ini ada yang mau bertanya. Setiap penanya pasti ada hadiahnya loh. Atau ada yang mau didiskusikan, boleh. Ada yang mau tambahan dari yang lain, atau mungkin ada yang bertanya. Untuk adik-adik, apakah sudah mengerti dari materi seminar kita? Yang bertanya nanti dapat hadiah. Ada yang mau bertanya? Pada adik-adik, apakah ada yang adik-adik bertanya dong? Nggak apa-apa, nggak open cam juga nggak apa-apa. Yang penting bertanya gitu loh. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin dari kakak-kakaknya kali. Kalau nggak ada yang tanya, boleh kakak yang nanya kepada para peserta adik-adiknya dari materi yang kakak sampaikan. Boleh, nanti yang bisa jawab. Jadi diganti ya, karena anak adik-adik nggak bisa bertanya, mungkin sudah paham semuanya ya. Nanti akan ditanya oleh kakak Yuda, dan siapa yang bisa jawab nanti akan ada hadiahnya. Hadiahnya diganti ke yang bisa jawab saja. Baik, dilanjutkan Yuda. Baik, untuk pertanyaannya adalah apakah contoh
bentuk permintaan maaf dalam situasi non formal. Contohnya apakah contohnya permintaan maaf dan ungkapan permintaan maaf dan permintaan maaf dalam situasi non formal dari kakak apa yang sampaikan tadi, contohnya apa? Baik, Berikan adik-adik. contohnya saja. Satu contoh kan, Yuda? Iya, contohnya aja nggak apa-apa satu. Satu contohnya saja. Bentuk Baik, mungkin ekspresi. ada yang mau jawab. Untuk adik-adik, ada yang bisa jawab. Nanti untuk adik-adik yang bisa jawab, nanti ada hadiah sesi terakhir nanti. Contohnya satu aja. Satu contoh permintaan maaf ya. Iya, bentuk permintaan maaf dalam situasi non formal. Situasi non formal. Untuk Aisyah, Iko, Salsa dan Widya. Please Apakah ada yang forgive berani menjawab? Bukan, Kak. Apa Kak? Apa? Please forgive me. Artinya apa tuh? Tolong maafkan saya. Tolong. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Oke, betul. Siapa itu dari Salsa ya? Salsa Bila ya? Iya, Kak. Oke, nanti Ya, baik, terima kasih Salsa yang sudah jawab. Nanti kakak panitia akan membagikan hadiah di sesi terakhir. Terima kasih Salsa. Terima kasih. Salsa. Dia. Selamat ya, Salsa. Mungkin pertanyaan kedua ada yang mau bertanya lagi nih sama adik-adik dari Clara, dari Kakak Firly, dari Kakak Rahmat. Pertanyaan kedua sama hadiahnya ya. Mungkin Kakak Rahmat boleh memberikan pertanyaan. Ya. Ngantuk saya. Nah, jadi adik-adik ya, ini pertanyaannya gampang nih. Ntar dapat hadiah nih dari kakak nih. Itu dari materi kakak sebelumnya itu ya, kalau contoh nih, artinya aja ya, good morning sama good night itu apa tuh arti bahasa Indonesianya? Selamat pagi dan selamat malam. Waduh. Salsa. Betul. Wah, salsa lagi. Mantap. Baik. Iya. Nanti untuk Salsa yang sudah jawab. Nanti hadiahnya. Coba kalau yang lain aja nih, coba nih kayak Widya ya, adik Widya, Piko, terus satu lagi siapa? Lara. Mau lagi nggak dikasih apa? Pertanyaannya gimana? Siapa mau lagi? Mau tapi gampang.